Baik, kita jumpa kembali di Berbagai Matematika. Hari ini akan kita lanjutkan materi kita tentang soal-soal yang berkaitan dengan penilaian akhir tahun untuk matematika peminatan. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita langsung mulai saja. Diketahui vektor-vektor A, B, C seperti ini. Yang ditanyakan adalah jumlah 2A kurang B tambah 3C. Jadi caranya gampang aja. 2A kurang B tambah 3C berarti 2 kali 8 minus 43. Kurang 3 minus 2, 0. Tambah 3 kali min 1 min 5, 7. Jadi kalikan aja ke dalam ini juga kalikan ke dalam. Lalu kita jumlahkan ataupun kita kurangkan yang seletak sehingga kita dapatkan hasilnya 10 minus 21, 27. Berarti jawabnya D. Kita lanjut lagi. Bagi Anda yang akan menginginkan layanan yang spesifik, silakan bergabung dengan channel Berbagi Matematika. Ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau untuk level 2 itu adalah untuk pembahasan UTBK SBMPTN Matematika Saintik. Sedangkan yang kedua adalah pembahasan UTBK SBMPTN khusus TPS kuantitatif. Sedangkan level 4 adalah video pembahasan TPA TIU PK Instan. Dan level 5 adalah untuk Gold, yaitu pembahasan soal-soal Olimpiade Matematika. Silakan gabung sesuai dengan kebutuhannya. Di channel Berbagi Matematika sudah ada tombol gabung. Kita lanjutkan. Diketahui vektor A, B, dan A min B sama dengan 1 ini panjang vektor A tambah B yang ditanya. Jadi caranya gampang aja, ini kuadratkan aja kiri kanan sehingga kita peroleh seperti ini ya. Nah, kita masukkan saja. Kalau kita masukkan angka-angkanya yang diketahui di sini sehingga kita peroleh 3 tambah 1 kurang 2 akar 3 cos alfa sama dengan 1. Maka 2 akar 3 cos alfa sama dengan 3. Ya, ini dipindahkan ke kanan, ini dipindahkan ke kiri ya. Lalu yang ini kita cari, yaitu akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa. Nah, lalu kita masukkan saja angka-angkanya. Di sini kita masukkan sehingga kita dapatkan hasilnya adalah akar 7. Berarti jawabnya C. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui vektor P tegak lurus dengan Q dengan panjang P dan Q diketahui, yang ditanyakan panjang P tambah Q. Nah, jadi bisa kita cari ya, karena katanya tegak lurus maka alfanya itu sama dengan 0. Kita tahu kosinus 0 itu sama dengan 1. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 13. Jadi jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi. Diketahui vektor satuan U dan vektor B tegak lurus dengan vektor U. Maka AB sama dengan berapa? Karena ini katanya adalah vektor satuan, maka panjangnya adalah satu satuan. Jadi kita cari menggunakan seperti yang biasa kita pakai. Sehingga kalau kita olah, kuadratkan kiri kanan supaya akarnya hilang. Jadi berarti A kuadrat 1 kurang 0,64 atau sama dengan 0,36. Berarti A-nya sama dengan 0,6.
Lalu katanya berarti A-nya udah kita dapat ya. U tegak lurus dengan V. Berarti hasil perkalian titiknya sama dengan 0. Berarti 0,8B tambah 0,1 sama dengan 0. Ya. Oke, jadi berarti A-nya tadi sudah kita dapat 0,6. Sehingga kita dapat B-nya itu sama dengan minus 0,6 per 0,8 atau sama dengan minus 3 per 4. Jadi B-nya kita dapat minus 3 per 4. Jadi yang ditanya A kali B berarti 0,6 kali min 3 per 4 itu sama dengan 6 per 10 kali min 3 per 4 berarti minus 9 per 20. Ini sama-sama dibagi 2 ya. Oke, berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi, diketahui vektor A titik P dan dikatakan bahwa panjang PQ sama dengan panjang A, tetapi PQ berlawanan arah dengan A. Berarti PQ sama dengan minus A. A-nya ini 78. Jadi kita ikuti aja seperti yang diketahui, kita tahu PQ sama dengan Q kurang P. Berarti sama dengan minus A. Nah, berarti P-nya tadi diketahui, tinggal pindahkan ke kanan. Berarti Q-nya kita dapat min 7 min 8 tambah 1 min 2. Kalau kita selesaikan berarti hasilnya minus 6, minus 10. Atau jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi. Diketahui vektor A dan vektor B proyeksi skalar B pada A sama dengan berapa. Jadi kita udah tahu misalkan aja vektor C. Jadi panjang vektor C adalah A dot B per panjang B. Ya. Oh ya, ini yang ditanya adalah proyeksi skalar A pada B ya. Nah, ini terbalik. Proyeksi skalar A pada B. Nah, berarti kita dapatkan itu hasilnya. Ini adalah hasil perkalian titiknya. Ini adalah panjang dari vektor B. Maka kita dapat hasilnya adalah 5/3. Berarti jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi garis G melalui AB dan garis H melalui CD. Besar surut antara G dan H yang ditanya. Jadi kita cari dulu garis H dan juga kita cari garis G. Kalau garis B itu tadi AB berarti B kurang A. Kita masukkan angka-angkanya, kita dapat garis G adalah 2 min 31. Sedangkan garis H itu adalah CD, berarti D kurang C. Berarti kita dapatkan 1, 2 min 3. Misalkan sudut antara kedua garis ini adalah alfa, berarti kosinus alfa adalah AB dot CD dibagi panjang AB kali panjang CD. Kalau ini berarti kita kalikan sebagai perkalian titik, lalu yang ini kita cari panjangnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu adalah kosinus alfa sama dengan setengah. Maka alfanya sama dengan 60 derajat. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi. Diberikan sudut KLM, LK sama dengan diketahui, LM diketahui. Theta adalah sudut LKM. Nilai kotangen theta sama dengan berapa? Jadi kita cari aja dulu ya. MK itu sama dengan berarti LM kurang LK. Nah, maka KM itu kita dapat min 221 ya. Kemudian kita cari lagi LK-nya tadi ada ya. LK-nya diketahui berarti KL-nya kebalikannya ya. Sedangkan LM-nya diketahui. Nah, jadi antara sudut ini dengan sudut ini. Caranya sudah ini KM kali KL per panjang KM kali panjang KL.
Nah, kalau kita kalikan maka kita masukkan ke rumus ini. Ini adalah perkalian titik, ini panjang vektor. Maka kita dapatkan hasilnya adalah kosinus theta adalah 4/9. Yang ditanyakan kotangen. Maka kita gambarkan aja dulu, kalau ini tangen berarti kosinusnya sisi samping per sisi miring. Dengan menggunakan Pitagoras kita dapat bahwa sisi di depan sudut itu adalah akar 9 kuadrat kurang 4 kuadrat atau akar 65. Maka kotangennya adalah 4 per akar 65. Kalau dirasionalkan menjadi 4 per 65 akar 65. Berarti jawabannya adalah E. Terus kita lihat lagi. Titik A, B, C diketahui dengan AB adalah vektor U dan AC vektor V. Yang ditanyakan sudut BAC adalah sudut antara U dan V, maka besar sudut BAC. Nah, jadi kita cari dulu U dan V. U tadi sama dengan AB, berarti B kurang A, kita dapat 23 minus 6. Sedangkan AC-nya adalah berarti V sama dengan C kurang B. Kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapat min 320. Misalkan sudut antara kedua vektor ini adalah theta, berarti dapat dicari menggunakan rumus ini. Sudah familiar kita dengan rumus ini. Kita tinggal masukkan angka-angkanya aja antara U dan V seperti ini. Maka kosangen theta itu adalah 0. Nah, 0 itu adalah berarti theta-nya sama dengan 90 derajat atau setengah pi. Berarti jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi. Segitiga ABC mempunyai titik A, B, C dan diketahui ABU dan ACV. Maka proyeksi vektor yang ditanyakan di sini proyektor. Berarti kita cari dulu U, dengan U itu adalah AB berarti B kurang A, sedangkan V itu adalah AC berarti C kurang A. Kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapat 1/52, sedangkan AC-nya kita masukkan angka-angkanya, maka 806. Nah, maka proyeksi AB pada AC atau proyeksi U pada V itu sama dengan udut V per V kuadrat dikali dengan V. V-nya ini. Nah, tinggal masukkan aja angka-angkanya, berarti kita dapatkan hasilnya itu adalah 20/100 kali 806. Sama-sama dibagi berapa ini ya? Dibagi 5, dibagi 20 aja juga boleh. Dibagi 10 berarti, atau dibagi 20 berarti 1/5. Nah, berarti hasilnya itu vektor C-nya itu kita masukkan, kalikan ke dalam, maka kita dapatkan hasilnya adalah 8/5i tambah 6/5k ya. Berarti jawabnya itu adalah B. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar setiap saya upload video, Anda langsung dapat notifikasinya. Selamat bergabung dengan Berbagi Matematika dan dapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan Anda. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.